Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya berbagi kisah nyata saudara kita yang tertipu 900 juta karena memenuhi kebutuhannya tidak dengan cara ma'rifatullah, tidak mengikuti syariat Allah. Kita ketahui bahwa hidup kita di dunia ini hakikatnya Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Dan untuk beribadah kepada Allah, kita harus mengikuti firman Allah di dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, "Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." Jadi, kalau misalkan kita beribadah kepada Allah harus mengikuti syariat. Syariat itu adalah peraturan, bab yang halal dan bab yang haram yang sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Ibadah kita itu harus mengikuti syariat. Kalau tidak, maka tidak disebut ibadah. Ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah tidak hanya berupa sholat, puasa, zakat, umroh, dan haji jika mampu. Tapi seluruh gerak diam kita itu adalah ibadah. Begitu juga di saat Allah uji dengan kebaikan dan keburukan, misalkan diuji dengan musibah, keburukan di dalam memenuhi kebutuhan kita, kita mencari jalan keluar, tidak boleh keluar dari syariat. Seperti hanya saudara kita menyuap, menyogok oknum, ya, seorang oknum yang memintanya untuk menyerahkan uang sebesar 900 juta yang akhirnya bapak tersebut menjual sawahnya untuk kebutuhan anaknya supaya lolos menjadi seorang polisi. Padahal tesnya itu berulang kali gagal. Itu sebenarnya sudah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa anaknya itu tidak mampu. Jadi gagalnya tesnya itu sebenarnya adalah suatu tanda dari Allah bahwa Allah tidak mentakdirkan menjadi seorang polisi di saat itu. Maka kalau misalkan bapak itu ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah, salah satunya adalah mengenal syariatnya, mengenal panduan dan Al-Quran dan As-Sunnah, dia harusnya meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa anaknya ini menurut Allah itu menjadi apa? Menjadi polisi atau menjadi pedagang atau menjadi petani, karena Allah yang menciptakan takdir semua makhluk. Jadi kalau misalkan seseorang itu lalai terhadap Allah, tidak ma'rifat kepada Allah ketika memenuhi kebutuhan, maka hal ini seperti yang Allah katakan kepada salah satu walinya yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhadabat milik wali tersebut. Allah berkalam hakikat kepada beliau. Bila engkau memberantas kebutuhan itu dengan sesuatu kelengahan, niscaya kebutuhan itu makin jadi. Maknanya, bila engkau dalam memenuhi kebutuhan hidupmu dengan kelalaian terhadap Allah, yaitu memilih jalan kemaksiatan, maka pasti kebutuhan yang ingin kamu peroleh itu tidak bisa tercapai, melainkan Allah akan mencerai-beraikan urusanmu. Kalam hakikat tersebut pasti sesuai dengan Al-Quran atau As-Sunnah, ya, atau keduanya. Karena Allah menyatakan itu kepada walinya, maka pasti sesuai sumber hukum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalam hakikat yang tadi itu sebagaimana yang disabdakan Nabi di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau bersabda, siapapun yang niatnya adalah akhirat, maka Allah akan mengumpulkan kebaikan untuknya, menjadikan kekayaan dalam hatinya, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk.
Dan barang siapa yang niatnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di hadapan matanya, dan ia tidak akan mendapatkan dari dunia ini kecuali apa yang Allah tetapkan untuknya. Jadi, kalam hakikat dari Allah yang tadi, begitu juga dengan sabda Nabi Muhammad SAW, itu benar adanya seperti yang terjadi pada saudara kita. Memenuhi kebutuhannya dengan kelalaian, tidak mengikuti syariat Allah, lebih memilih kemaksiatan. Menyogok itu adalah perbuatan maksiat, melanggar syariat. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 3580 dan At-Tirmizi nomor 1337 dan Ibnu Majah nomor 2313, Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Jadi pelaku suap yang menyogok itu dilaknat oleh Rasulullah. Begitu juga yang menerima suap. Orang yang meminta suap tadi itu juga dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Saya nggak habis pikir kepada orang-orang ini. Kenapa begitu banyak ya orang tertipu dengan ratusan juta hanya untuk pekerjaan. Coba dipikirkan, misalkan anak itu lolos dengan sistem suap, yang mana itu perbuatan dosa. 900 disetor kepada oknum tersebut. Kemudian anaknya mendapat gaji ya hanya beberapa juta, yang otomatis dia itu sebenarnya makan dari uang 900 juta yang disetorkan dari bapaknya itu. Jadi seolah-olah dia bekerja bohongan. Kerja hanya sekedar aktivitas, tidak ada bayaran. Karena apa? 900 juta tadi udah disetor ke oknum tadi, maka gajinya anak itu sama saja. Itu adalah dia mengambil sedikit demi sedikit sebesar uang yang telah disetorkan oleh bapaknya itu. Kerja bohongan. Dan dia dalam keadaan berdosa. Karena apa? Uang yang dia dapat itu adalah didapat dari cara yang haram. Karena menyogok itu adalah perbuatan yang haram, yang dilarang oleh syariat. Maka pekerjaan yang diperoleh dengan cara yang haram, maka ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib, dari yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, halal, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Jadi orang yang makan haram itu tidak diperkenankan doanya. Karena apa? Allah itu thayyib, suka yang baik-baik. Maka ingat juga pernyataan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya. Kalau misalkan pernyataan beliau itu begitu, itu maknanya adalah orang yang memakan dari hal sesuatu yang haram, yang mana itu adalah hasil dari perbuatan maksiat, nantinya hatinya orang itu akan tertutupi titik-titik hitam ya, seperti yang disabdakan Nabi. Nah kemudian kalau misalkan hati seorang itu sudah ketutup titik hitam, ya, jika hati itu rusak, maka beliau bersabda, rusak pula seluruh jasad. Akan melahirkan amal-amal lahiriah, mengandung dosa pula, tapi tidak disadari.
Perlu diketahui Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kunci atas semua permasalahan hidup manusia. Allah taala berfirman di dalam surat At-Tolak ayat 2 sampai 3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Oleh karena itu, carilah pekerjaan dengan cara yang halal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.